Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di konten Shincaster.id. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga makin antusias ya buat mainin kartu Digimon. Yes, oke. Di konten kali ini gue bakalan coba membuat tutorial gameplay dari si Digimon TCG ini. Tapi disclaimer dulu nih sebelumnya, karena gue juga termasuk seseorang yang baru mempelajarinya. Gue juga sekalian belajar buat tambah paham di konten ini. Jadi buat para suhu yang kebetulan nonton nih, ngeliat-liat videonya, mohon dimaafkan kalau ada yang salah dan boleh komen juga langsung di bawah, kita buka kolom komentar diskusi buat peraturan si Digimon TCG ini. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa buat support channel kita dengan ngasih like sama subscribe-nya ya. Thank you. Right. Oke, the first thing dan the most important thing adalah gimana sih caranya kita menang di game ini ya. Jadi game objektifnya. Cara buat menang di Digimon TCG ini sebenarnya sangat sederhana banget, yaitu kita bisa ngelakuin direct attack ke lawan pakai Digimon kita. Jadi dengan satu serangan kita bisa menyelesaikan dan memenangkan pertandingan. Nah, gampang kan ya, simple banget. Cuma kita nggak bisa nih sekonyong-konyong langsung direct attack ke musuh ketika kita udah munculin Digimon di arena kita. Jadi setiap player nanti ketika mulai permainan ada dikasih 5 perisai atau kita sebutnya di sini adalah security. Nah, security ini harus dihancurin dulu, harus di-destroy dulu sebelum kita bisa melancarkan direct attack ke lawan. Nah, shield atau security itu normalnya jadi kalau perhitungannya ada satu serangan Digimon yang bisa nge-delete satu security lawan. Jadi cukup dengan 6 kali serang sebenarnya perhitungan gampangnya buat kita meraih kemenangan. Nah, oke, abis tahu cara menang pasti udah gregetan nih buat gimana tahu cara munculin Digimonnya. Yuk kita mulai dari pembelajaran tentang arenanya. Jadi basically arena Digimon TCG ini dibagi jadi 7 area dan fungsinya setiap area punya fungsinya masing-masing. Pertama kita ada area deck di mana kamu bisa naruh deck kamu buat main. Kita bakalan ngomongin lebih detail soal deck setelah ini ya. Lanjut, di bawah deck ada yang namanya trash atau graveyard. Jadi arena ini adalah buat tempat kamu naruh kartu-kartu yang udah nggak kepake atau yang ke-delete. Semacam graveyard lah kalau di Yu-Gi-Oh ya. Jadi di sisi berlainan sebelah sini kita punya security area di paling atas. Area ini tempat kita naruh kartu-kartu yang jadi security kita buat ngehalangin serangan lawan. Nah, di bawah security ada yang namanya breeding area, teman-teman. Nah, atau racing area. Dua sisi di area ini. Di sisi buat nge-stack, di sisi kiri ada yang areanya buat nge-stack si kartu Digitama deck kita, dan di sisi kanan ada kartu buat ada area untuk racing Digitama. Kita juga bakal ngebahas lebih lanjut tentang ini nanti ya. Lanjut. Nah, di area antara sisi security atau breeding dan deck atau trash ada area yang namanya battle area. Nah, disinilah nanti battle antara Digimon kita yang udah kita evolve sama Digimon lawan berlangsung ya. Oke, last but not least, di bagian playmat paling atas nih, ada yang namanya memory gauge. Fungsinya adalah buat menentukan kapan giliran kita atau kapan giliran lawan berakhir. Gimana sistemnya? We will get it there later ya. Oke, kita masuk ke pengenalan deck. Untuk bisa bertanding di Digimon TCG, kita butuh yang namanya satu deck yang terdiri dari 50 kartu plus 5 kartu Digitama. Jadi kalau di total sih ada 55 kartu untuk main Digimon TCG. 50 kartu tadi akan ditaruh di dalam deck area, sedangkan 5 Digitama akan ditempatin di breeding area. Jadi si deck ini kita taruh di area deck, Digitama di area breeding. Nah, kalau deck memang harus 50 kartu, tapi kalau Digitama, kalau kalian mau pakai 4 Digitama aja boleh, mau nggak pakai Digitama sekalipun terserah kalian. Itu jadi kayak semacam extra deck lah, opsional. Nah, pertanyaan paling umum soal deck adalah apa sih ketentuan buat nyusun decknya? Secara umum, syarat buat nyusun deck sebenarnya gampang yang tadi gue udah sebutin, karena 50 jumlahnya adalah 50 kartu, dan satu hal lagi yang penting adalah kita cuma boleh punya 4 kartu dengan nomor seri yang sama ya.
Jadi bukan nama yang sama tapi nomor seri yang sama. Gitu. Ini penting banget buat diingat soalnya di Digimon TCG ini banyak kartu Digimon yang namanya sama tapi efek atau warnanya berbeda. Bandai menyediakan emang ngebedain tuh kartu-kartu dari nomor kartu, bukan dari nama-nama kartu aja. Nah, contohnya kayak Agumon dari yang ini sama Agumon yang ini. Namanya sama kan, tapi dilihat dari kode kartu dan efeknya beda banget. Jadi dua kartu ini sebenarnya boleh kamu masukin ke deck dengan jumlah maksimal 4 ya. Tapi kalau ada kartu Agumon lain pun kamu boleh masukin ke deck selama kodenya berbeda. Itu boleh-boleh aja. Dan rules ini juga berlaku buat Digitama ya. Oke, abis ngebahas soal deck, sekarang kita bahas soal jenis-jenis kartu yang ada di Digimon TCG. Nah, kartu Digimon dibagi jadi 4 jenis, yaitu Digimon, Digitama, Options, dan Tamer. Jadi yang kita bahas pertama adalah kartu Digimon. Nah, kartu Digimon adalah kartu yang bisa dibilang main card buat menangin pertandingan. Karena kartu ini yang kita bakal pakai buat nyerang security lawan, buat ngelancarin final attack juga ke direct attack ke lawan ya. Kita bakal bahas lebih banyak soal cara summon dan evolving Digimon nanti di segmen selanjutnya. Lalu setelah Digimon ada namanya Digitama card. Nah, kartu ini dibedain sama Digimon card karena emang fungsinya itu berbeda. Kalau Digimon dibilang main card, Digitama itu bisa dibilang sebagai pondasi utama buat main card itu. Digitama nggak bisa dipakai buat nyerang dan munculnya cuma di breeding area aja. Jadi nggak bisa ke battle area. Tapi dari Digitama ini kita bisa mulai evolve buat summon Digimon yang lebih kuat. Again, info lebih lanjut di segmen selanjutnya juga. Oh ya, desain kartunya juga beda ya. Kalau Digimon card ada cost di ujung kanan atas, sedangkan kalau Digitama ini nggak ada. Tuh, di ujung kanan atas nggak ada ya costnya di Digitama. Terus belakangnya juga warnanya lain. Kalau Digitama warnanya putih, sedangkan Digimon itu warnanya biru. Lanjut, ada yang namanya Tamer card. Nah, kalau Tamer card ini fungsinya adalah juga sebagai support buat gameplay. Efeknya banyak deh, ada banyak variannya. Terus sekali Tamer udah di play di arena, dia bakal terus-terusan ada kalau nggak di-delete sama musuh. Mirip-mirip kayak continuous spell card kalau di Yu-Gi-Oh! Dan yang terakhir ini normal spell card-nya nih, option card di Digimon card namanya. Nah, ini juga fungsinya sama kayak Tamer card, yaitu buat support gameplay, dan bedanya option card ini cuma dipakai sekali aja, efeknya sekali langsung habis. Nah, nih kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Kita masuk ke penjelasan soal gameplay Digimonnya. Mulai dari awal permainan ya. Ritual resmi dari Bandai, game itu dimulai setelah dua player ngomong Digital Gate Open buat memulai permainan. Semacam kayak duel nih kalau di Yu-Gi-Oh! Langkah pertama, kita shuffle decknya, kita taruh setup di playmat kita, lalu kita ambil dulu 5 kartu paling atas di deck. Ini berfungsi, kita nggak boleh lihat ya, kartu ini berfungsi buat kita taruh di security. Ini security card kita. Nah, habis itu kita mulai dengan ambil 5 kartu dari atas deck ke tangan. Buat nentuin yang jalan duluan, biasanya kita itu up to you ya, mau nentuin sama lawannya gimana, mau sweet, mau pakai ambil lotre, ambil undian, itu sih terserah kalian. Nah, habis itu kita masuk ke game flow sekarang. Let's say gue dapet jalan duluan. Sekarang phase yang didapetin setiap player di tiap putarannya ada 4, yaitu secara berurutan nih kita bakalan melakukan unsuspend phase, draw phase, breeding phase, dan main phase sebelum giliran kita berakhir. Karena kita mulai di giliran pertama, unsuspend phase bisa di skip dulu karena belum ada Digimon yang nyerang dan statusnya suspended. Kita bakal balik lagi ke penjelasan phase ini nanti. Nah, setelah unsuspend ada yang namanya draw phase. Kita bisa draw 1 kartu dari atas deck. Cuma kalau ingat ya, di giliran pertama, player yang dapat giliran pertama itu nggak dapat draw phase di putaran tersebut. Jadi setelah nanti balik ke putaran kamu, baru dia bisa draw phase. Nah, phase selanjutnya adalah breeding phase. Di fase ini kita bisa ngelakuin 1 dari 2 hal pertama. Yang bisa kita lakuin adalah pertama, nge-hatch atau
menetaskan satu Digitama kita ke breeding area. Atau 2, kita bisa mindahin Digitama yang udah netes ke battle area. Tapi pertama kita harus evolve dulu ya nanti. Jadi di putaran pertama most likely dia bisa menolorin si Digitama ini. Oke, gimana cara evolve-nya? Kita bisa evolving Digimon card kita di fase selanjutnya yaitu main phase. Nah, di main phase ada banyak banget hal yang kita bisa lakuin nih, dari mulai summon Digimon, lalu digivolving, mainin tamers, options, pokoknya banyak hal deh. Tapi gak kayak breeding phase yang gratis, ada harga atau cost yang dibayar buat ngelakuin hal ini. Cara lihat costnya ada di setiap bagian kanan atas tiap kartu. Contohnya kita ambil kartu si Gabumon ini ya. Buat munculin dia dari tangan ke battle area atau ke breeding area untuk di-evolve, kita butuh bayar cost. Cost di sini kita bisa lihat kalau dia langsung mau ke battle area itu ada 3 cost yang harus dibayar. Sedangkan kalau misalnya dia di breeding area atau di-evolve, dia bisa muncul tanpa perlu cost. Terus gimana nih cara bayar costnya ini? Jadi buat penjelasan ini kita balik ke arena nih. Ada satu bagian tadi yang gua nggak jelasin secara rinci, yaitu memory gauge. Area ini ada di bagian atas dan bentuknya tuh kayak gauge gitu, berfungsi sebagai patokan buat nanti ngebatasin giliran seorang player. Cara kerjanya gimana? Jadi pas mulai permainan nanti gauge token yang kita siapin ada di angka 0. Nah, tiap kali kamu play kartu, cost dari kartu tersebut akan ngurangin si memory gauge kamu. Jadi misalnya di giliran pertama kamu mau summon kartu Gabumon langsung ke battle area, maka memory gauge kamu akan dikurangin 3 sesuai dengan cost yang tertera di kartu. Jadi dalam hal ini memory gauge-nya akan berpindah dari 0 ke -3, yaitu giliran punya lawan. Nah, kalau misalnya si memory gauge udah pindah ke area gauge-nya lawan, maka giliran kamu selesai. Jadi kamu nggak bisa mainin kartu apa-apa lagi. Nah, mertahanin memory gauge sesuai cost itu jadi hal yang penting banget di Digimon TCG. Soalnya selama gauge-nya kamu masih ada di arena kamu, maka kamu bisa terus-terusan summon, digivolve, atau mainin kartu apapun sesuka hati kamu. Nggak ada batasan berapa Digimon yang bisa di-evolve atau langsung di-summon, itu bebas. Selama gauge-nya masih ada di kamu, kamu bebas ngelakuin apa aja. Oke, lanjut ke digivolving ya. Soalnya kalau kamu tuh termasuk yang die hard fansnya Digimon, pasti apal deh yang namanya line evolution, kayak Agumon berubah jadi Greymon, atau Garurumon berubah jadi War Garurumon. Nah, kalau di sini aturan kayak gitu nggak diterapin. Kamu bisa digivolve Digimon apa aja dengan syarat levelnya berurutan. Misal kita lihat di Pagumon di Digitama ini ada level di bawah. Nah, itu level 2. Jadi dia bisa berubah ke Digimon level 3. Nah, Gabumon ini misalnya, selama warnanya sama dan levelnya berurutan, dia bisa di-evolve. Jadi nggak cuma level tapi juga warna ya yang harus dicocokin. Sejauh ini di Digimon TCG ada 6 warna kartu, yaitu merah, biru, hijau, kuning, ungu, dan hitam. Ada karakteristiknya masing-masing tuh. Mungkin nanti kita bisa coba bahas di channel selanjutnya, di konten selanjutnya ya. Oh iya, ada bonus yang nggak boleh kamu lupain ketika kamu lagi main di main phase dan kamu evolving si Gabumon, kamu evolving Digimon di battle area. Jadi ketika kamu evolve, ada yang namanya Digivolution bonus yang ngebuat kamu draw satu kartu dari decknya. Oke, kita lanjut skip ke penjelasan, misalnya let's say kayak di giliran selanjutnya dan kita udah move Digimon dari breeding area ke tamer area ya. Nah, di main phase ini kamu nggak cuman bisa mainin kartu tapi juga kamu bisa nyerang. Jadi nyerangnya tuh bisa ke Digimon lawan atau ke security. Tapi ada tapinya, ada TNC atau Terms of Condition buat ngelakuin serangan. Pertama, Digimon yang langsung disummon atau digivolve dari tangan nggak bisa langsung nyerang. Ini namanya summoning sickness. Jadi ketika kamu munculin either kamu langsung mainin di battle area atau kamu evolving di breeding area, kalau dia baru masuk ke arena, dia nggak bisa langsung nyerang. Nah, kedua, kalau kamu mau nyerang Digimon lawan, maka kamu cuma bisa milih Digimon lawan yang statusnya suspended buat diserang. Wah, itu gimana cara nentuin ya? Jadi suspended atau unsuspended adalah posisi si Digimon yang ada di arena ini. Ketika satu Digimon di-evolve, maka dia akan di-stack
Jadi semua efeknya bisa kelihatan dari Digimon pendahulunya. Jadi kita coba kita Digivolve lagi dan Digivolve lagi. Dan let's say memorinya masih di kita. Nah, setelah itu kita bisa ngelakuin serangan. Nah, ketika si Digimon udah siap untuk nyerang, dia akan ditaruh masih ada dalam status keadaan berdiri gini di dan selanjutnya. Ketika dia melakukan serangan, maka dia akan berubah status dari unsuspended jadi suspended. Jadi dia akan ditaruh miring. Itu tanda dia baru menyerang dan lagi resting. Jadi suspended Digimon ini yang rentan untuk kena serangan lawan. Oke, pas lagi ngelancarin serangan, Digimon yang kalah adalah Digimon yang punya DP lebih kecil. Sama halnya kalau kamu nyerang security card juga. Jadi, let's say kamu nyerang security card dan yang kamu temui adalah DP yang sama atau DP yang lebih gede. Jadi, kalau kamu ketemu hal seperti itu, maka Digimon kamu akan hancur juga. Cuma security-nya juga tetap hancur sih. Attacking juga jadi salah satu kunci buat menangin game. Jadi penting di sini bagi kita buat nggak keenakan ngabisin cost dan lupa buat nyerang. Digivolving bisa dilakuin setelah nyerang loh. Jadi ingat. Jadi walaupun kamu setelah kamu pakai, let's say kamu pakai serangan di sini dan memorinya masih di kamu, maka kamu bisa tetap nge-evolve si kartu yang suspended itu jadi ke level selanjutnya. Dengan tentunya bayar cost dan ngebuat gauge-nya jadi berkurang. Oke, setelah kamu pakai si Digimon itu kan akan resting dan statusnya unsuspended ya. Jadi dia akan kembali statusnya ke aktif atau ke unsuspended ketika di unsuspended phase di giliran kamu selanjutnya. Buat tambahan, kalau kamu mau mainin options card di main phase, kamu juga harus punya satu Digimon Digitama atau timer aktif yang warnanya sama dengan options card itu. Jadi kalau arenanya kosong, nggak ada kartu, kamu nggak bisa pakai options card ya. Dan lawan juga akan terus mainin kartu sambil jual beri serangan sampai salah satu pemain kehabisan security card dan kena direct attack. Selesai deh pembahasan soal game flow-nya. Sekilas kerasa simple banget kan? Tapi jangan salah, ada banyak banget efek kartu yang unik-unik, mulai dari ngeblok serangan lawan sampai nambah security. Nanti kita akan bahas banyak deh, kita akan belajar bareng-bareng di video-video kedepannya. Oke, kita sampai di penghujung sesi belajar Digimon TCG bareng-bareng ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf nih. Semoga konten ini berguna buat kalian, jadi bikin tambah semangat ya main Digimon TCG. Nah, sebelum gue cabut, bagi kalian yang pengen punya game mat Digimon TCG keren kayak gini, bisa langsung dibeli ya di Shinka Store Tokopedia, linknya ada di deskripsi. Sekian konten kali ini, makasih udah nonton sampai habis. See you on the next video. Thank you.